Kembali kita lanjutkan membahas latihan ujian sekolah yang pertama, fisika, ya. Itu persiapan menghadapi ujian sekolah tahun 2022. Oke. Nomor 6 ini membicarakan tentang satelit ya, lebih tepatnya tentang periode satelit X dan Y. Tentunya tunduk pada hukum Kepler. Jadi kalau jari-jari bumi itu adalah 6400, sementara H itu adalah jarak ke permukaan bumi, sedangkan untuk perhitungan gravitasi itu jaraknya dari pusat bumi, berarti kalau satelit X itu jaraknya dari pusat bumi 2H ditambah H, 3H. Kalau satelit Y, 2H, jari-jari bumi kan 6400 itu 2 kali 3200 ya, kali 3H. Biarkan dalam H aja, oke? Sehingga dapat saya katakan bahwa jarak planet X itu adalah 3H, 2H tambah H. Jarak planet Y adalah 5H, 2H ditambah 3H. Bahkan H-nya juga dicoret. Yang intinya hanya perbandingan. Masih ingat sesuai dengan hukum Kepler yang mengatakan bahwa periode berpangkat 2 sebanding dengan jaraknya pangkat 3. Jadi massa tidak berpengaruh. Bodoh amat sama massa ini. Oke, yang kepake itu hanya R-nya aja. Jadi kalau T kuadrat sebanding dengan R pangkat 3, berarti kalau T saja, periode saja, ya diakarin. Bisa. Artinya kalau TX dibanding TY, berarti adalah RX banding RY pangkat 3 dan akar. Langsung masukin. RX-nya itu adalah 3 dan RY-nya itu adalah 5, pangkat 3 keluar ya. 3 keluar 5. Jadi 3/5 akar 3/5. Sama artinya kalau kita buka 3 akar 3 dibagi 5 akar 5. Berarti jawabannya adalah yang E tersebut. Bisa ya dipahami? Oke. Nomor 7 ini membicarakan tentang hukum Newton. Yang ditanya berapa percepatan. Ya, kalau tanya percepatan, tegangan tali itu nggak usah diikutin dulu, kecuali yang perlu substitusi eliminasi. Lupakan aja tegangan talinya. Oke, kita hanya fokus pada gayanya saja, yaitu A sama dengan F per M kan? Ya, karena dua-duanya bergerak, berarti M-nya M total, yaitu 10 tambah 3, 15. Gayanya sendiri diketahui 30. Ya sudah, kalau nggak ada gesekan, gaya normal tidak diikutkan. Berarti jawabannya yang C. Jadi saya ingatkan, tegangan tali ini bisa dilupakan kalau hanya ditanya percepatan. Karena saya lihat biasanya di buku-buku itu ikut dihitung tegangan talinya ya. Pakai substitusi, eliminasi, itu nggak diperlukan. Soalnya tegangan tali itu aksi reaksi. Pasti habis. Oke. Nomor 8 ini soal cerita panjang ya. Harus diilustrasikan dengan gambar. Sekali lagi kalau ada kecepatan kilometer per jam, itu dibuat menjadi meter per sekon dibagi 3,6. Pertama saya ilustrasikan dengan gambar seperti ini. Jadi ceritanya baik Amir maupun Budi, Amir yang merah itu, bersama-sama menuju Brebes ya. Tepat di kilometer 5 itu, Amir melaju dengan kecepatan tetap 108. Bikin meter per sekon dulu. 30 ya si Amir yang warna merah. Dari mana? 108 dibagi 3,6. 30. Lalu menyalip mobil Budi yang sedang mempercepat mobilnya dengan kelajuan 54 km per jam. Siapa tadi? Budi tadi. Ya, 5,4 km per jam dibuat meter per sekon bagi 3,6, 15. Dengan percepatan berarti A punya A, yaitu 0,2 seperlima. Jadi si Amir yang warna merah GLB, si Budi adalah GLBB. Pada saat Amir sampai kilometer 14, Amir ya, yang warna merah ya, itu nyampe di 14. Oke, maka pada saat itu Budi sudah mencapai mana? Sekali lagi, data yang ada berarti si Amir sudah menempuh jarak 9 km.
Ya dong, 9 km itu kalau GLB, jarak kecepatan kali waktu, waktunya jarak bagi kecepatan 9 km, 9.000 meter dibagi 30, 300 detik. Jadi pada kilometer 14 si Amir itu sudah pada 300 detik. Nah, berarti si Budi juga sama, 300 detik tapi pakai rumus GLBB dipercepat. V0T plus setengah AT kuadrat. Masukin V0-nya tadi adalah 15, T-nya 300 ya. Lalu setengah A, oke, T kuadrat. Ya udah, 300 kali 300. Ingat, ini nilainya adalah setengah A ya. Nah, jadi 1/10 ya. Ya dong, setengah kali 1/5 kan 1/10. Coret habis. Jadi 9.000, ini adalah 4.500, 13.500. Jadi pada saat Amir menempuh jarak 9 km, artinya di kilometer ke-14, maka si Budi sudah menempuh 13.500, 13,5. Berapa di kilometernya? Ya tadi kan start awalnya 5, berarti tambah 5 dong. Berarti adalah 18,5 kilometer. Gak ada yang benar ya. Ya, jangan dimasalahin soal-soal yang seperti ini. Kalau tidak ada rotan akar pun jadi, gitu aja ya. Model-model soal sekolah begitu. Ya yang paling dekat lah dengan 18,5. Berarti 19 jawabannya yang B. Ya, untuk soal-soal latihan gini kadang-kadang tidak cross check ya. Jadi wajar aja kalau ada kesalahan begitu. Yang penting konsepnya kalian jelas. Ya. Dan kalau kalian masih lupa untuk rumus jarak ya, hafalin aja ini. GLB itu cuma 3 rumus kok. Rumus S, rumus VT, dan VT kuadrat. Rumus S, V kali T digunakan kalau GLB. Kecepatan tetap percepatan 0. Kalau GLBB, bisa juga S itu V0 tambah VT dibagi 2 kali T. Selalu plus ya, karena dari luas trapesium. Lalu kalau ada V0T, ya baru plus minus. Plus kalau dipercepat, min kalau diperlambat. Dan rumus VT juga begitu, kalau VT kuadrat nggak ada T-nya. Ini semua rumus GLB-GLBB dapat saya rangkum jadi satu kesatuan. Bisa ya? Oke. Nomor 9 ini mengenai tumbukan ya. Mungkin digambarkan aja. Jangan lupa plus minus ya. Saya anggap timur itu kanan, berarti positif, sumbu X ya. Barat itu ke kiri. Dibuat kilo biar gampang ya. Setengah kilo bergerak ke timur 10, berarti positif. Benda B 0,2 kilo bergerak ke barat, berarti negatif. Kedua benda saling mendekat, kelihatan dari gambar. Tumbukannya lenting sempurna. Gimana setelah tumbukan? Ya diperkirakan juga boleh, ya kan? Tentunya dari impuls momentum, pakai cara cepat aja. Untuk mencari kecepatan setelah tumbukan, hitung V gabungannya aja. M1 V1 ditambah M2 V2, M1 plus M2. Ini asalnya. Jadi 26/7. Berapa kecepatan A setelah tumbukan? VA aksen gitu ya. Rumus cepatnya gini, 2 V gap dikurang VA. 2 V gap dikurang VA. Kalikan 2 ya, 26. 52/7. VA-nya tadi 10 kan? 70/7. Berarti min 18/7. Artinya dia bergerak ke arah kiri. Berarti ke barat. Berarti negatif. Jadi A-nya berbalik ke arah barat. Lalu B-nya kalau masukkan rumus yang sama, positif, berarti ke timur ya. Ya udah, gitu aja kesimpulannya. Jadi benda A bergerak ke barat, akan terpental gitu. Benda B bergerak ke arah timur. Berarti jawabannya adalah yang B tersebut. Jelas ya? Jangan lupa arah-arahnya. Oke? Soal nomor 10 ini membicarakan tentang usaha dan energi ya. Masih ingat usaha rumusnya? Fs kali cos sudut antara F dengan berpindahnya dengan bidang datar. Tentunya harus hafal ya yang namanya apa? Nilai sudut trigonometri. Kalau 37 itu 345. Berarti nilai F-nya itu adalah berapa? 3. Berpindahnya 3/5. Lalu kalikan cos. Cosnya adalah 4/5. Ya dong. Kalau kita hitung, itu adalah 1,44. Itu yang A usahanya. Kalau yang B ini 0,9. Dari mana? Dari F-nya 2. Lalu cosnya cos 53 ya. 3/5.
0,75 kan 3/4. Itu ketemu 0,9. Lalu kalau yang C masukkan ya, maka rumus Fs cos ketemu 2,77. Dan yang D dengan menggunakan Fs cos ketemulah jawabannya 2. Harusnya kalau diurutin dari kecil ke besar pasti jawabannya B. Nggak ada B dulu. Mungkin ini ada anulir ya. Dari besar ke kecil. Kalau saya dari kecil udah jelas. C, D, A, B. C, D, A, B. Jadi persis seperti jawaban yang B tersebut. Ya, ini ada anulir. Ya seperti itu ya, nggak masalah. Saya kira 1-2 soal itu pasti ada yang belum sempurna gitu ya. Nah, tapi untuk UTBK jarang itu. 1-2 sih bisa juga. Ya, itu tentang usaha dan energi. Oke. Nomor 11 juga sama ya. Ini saya pikir salah gambar nih ya. Jadi gambarnya kayak gini tuh. Pakai katrol, ditarik gitu. Benda A 5 kilo, B 10 kilo, ditarik dengan gaya 30 benda B. Tegangan tali berapa? Nah, kalau ditanya tegangan tali, hitung percepatannya dulu menggunakan hukum Newton. F dibagi M total, kan dua-duanya bergerak. 30 dibagi 15, 2 kan. Dan tegangan tali itu di mana? Tegangan tali itu yang menarik benda A. Lihat benda yang ujung aja. Dan hukum Newton terjadi. Gaya sama dengan jarak kali percepatan. FMA itu loh. Hanya F-nya diganti T. Dan M-nya A saja. Karena tegangan tali sebenarnya adalah yang menarik benda A. Udah masukin. MA-nya 5, A-nya tadi 2. Dapat 10 Newton. Berarti jawabannya C. Ini loh tegangan tali. Ya, jangan pakai aksi reaksinya nanti malah bingung gitu. Itu cara gampang fisika untuk hukum Newton. Ya. Kasus mengenai piringan yang berputar, penari yang berputar itu pasti kekekalan momentum sudut. L, momentum sudut awal sama dengan aksen, momentum sudut akhir. Ya kan? L itu I kali omega, I itu momen inersia, rumusnya setengah mr kuadrat. R-nya sudah ada, M-nya sudah ada, omega sudah ada. Nah, kalau diletakkan cincin, berarti I-nya sekarang menjadi bertambah. Bukan cuma setengah mr kuadrat, tapi setengah mr kuadrat untuk cincin mr kuadrat. Coret 0,2 kuadrat. Ketemu langsung. Berarti X-nya adalah 5,5 dibagi 1,1. Yaitu 4,5. Bisa ya? Untuk kasus yang berputar-berputar, gunakan momentum sudut kekal. Oke. Nomor 13 ini mengenai titik berat ya. Benda gabungan ya. Benda bidang terhadap luas. Ingat-ingat, kalau terhadap sumbu X, berarti yang ditanya itu Y. Ini benda 1, ini benda 2. Lihat Y-nya ya. Benda 1, benda 2. Oke. Dan benda 1, Y gabungannya tinggal Y1, A1, Y2, A2 gitu ya. Kayak statistik rata-rata gabungan. Benda 1, tengah-tengah dari 6. 2. Luasnya panjang kali lebar 3 kali 6. Yang segitiga titik beratnya ya tengah-tengah antara 6 dengan 3. Ya tambahin dibagi 2, 9/2. Bisa secara cepatnya tengah-tengah antara 6 dengan 3. Tambahin bagi 2. Luasnya setengah alas kali tinggi. Ini 3 kecoret, 3 kecoret. Ini jadi 2, itu jadi setengah. Biar enak saya kali 2, ini jadi 4, jadi 1. Bisa, boleh dimain-mainin. Kalau Y-nya nggak boleh. Jadi sekarang dapat saya ganti tabelnya gini. Ya, 41. Loh yang ini boleh disembunyiin. Kalau saya ambil 3, jadi bagi 3, jadi 3 kan? Dibagi 3 jadi 3/2. Itu saja yang dimasukkan. 210 ya, 8 ditambah 3, 11. Hasilnya bukan 1,1. Tadi kan 3-nya kamu sembunyiin dari sini. Balikin lagi. Jadi harusnya 3,3. Nggak ada. Ya udah biasalah soal seperti ini ya. Kalau tidak ada akar, rotan pun jadi. Harus bisa menjawab. Yang paling dekat. Berarti jawabannya B. Oke. Nomor 14 ini mengenai kekekalan energi mekanik. Yaitu yang ditanya perbandingan EK dan EP pada saat ketinggian 5. Ini di atas ini punya EP, punya EK loh ya. EP-nya biasa. MGH. EK-nya setengah MVA kuadrat. Di B juga begitu. Biarkan EKB aja. Nanti MGHB dapat. Nanti dapat EKB. Yang ditanya EKB perbandingan EK dibanding EP pada saat B.
Ya setengah MV kuadrat. Setengah MV kuadrat 10. Ya dah, setengah MV kuadrat. Masanya berapa tadi? Masanya 1. V kuadrat 25. Oke, dikalikan dengan 10. Berarti saya dapatkan setengah dari 100 ya. Oke, 50. Lalu MGH, kalau M-nya 1 mah dicoret aja kali ya. Tinggal G kali H, 250. EKB biarkan aja. MGHB 50. Maka saya dapat 50-nya kecoret. EKB-nya adalah 250. Berapa EP-nya? Ya sisanya. Ini kan tadinya berapa? 300 kan? Kalau 250 ya EP-nya 50. Udah 5/1. Nggak ada jawabannya. Sudah biasa di ujian sekolah seperti itu. Oke? Jangan teriak-teriak ya.